Sejarah pernah mencatat sebuah invasi gila-gilaan yang melibatkan ribuan penyamar dan ribuan kapal, jauh lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Inilah kisah penyerbuan Gyao-Ke, sebuah operasi militer kolosal yang mengubah peta sejarah Asia Tenggara. Semuanya berawal dari ambisi dinasti Ming untuk menaklukkan Jiaoqi, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Vietnam Utara. Tapi ini bukan sekadar invasi biasa. Mereka tahu, penaklukan frontal akan memakan banyak korban dan biaya. Jadi, mereka merancang sebuah strategi yang licik dan sangat detail. Fase pertama adalah infiltrasi. Bayangkan, 3.000 agen rahasia, para prajurit elit yang menyamar sebagai pedagang, biksu, dan pengembara, disebar ke seluruh Gyao-Kai. Misi mereka bukan untuk bertempur, tapi untuk mengumpulkan intelijen, memetakan pertahanan musuh, menyebar propaganda, dan yang paling penting, merekrut simpatisan lokal. Mereka melebur dengan masyarakat, mempelajari kelemahan dari dalam, sambil menunggu sinyal untuk bergerak. Selama berbulan-bulan, para penyamar ini bekerja dalam sunyi, membangun jaringan rahasia di jantung pertahanan Jiaoqi. Mereka mengidentifikasi lumbung padi, gudang senjata, dan rute pasokan vital. Informasi ini dikirim kembali ke markas komando, menjadi dasar untuk fase kedua yang jauh lebih dahsyat. Sementara para mata-mata bekerja, di pelabuhan-pelabuhan Tiongkok, sebuah armada raksasa sedang dipersiapkan secara diam-diam. Skalanya benar-benar luar biasa. Inilah puncak dari persiapan mereka. Sebuah armada yang terdiri dari 5.700 kapal. Ini bukan salah ketik. 5.700 kapal. Armada ini membawa ratusan ribu prajurit, kuda perang, artileri, dan yang terpenting, logistik untuk perang jangka panjang. Persiapannya sangat teliti. Ada kapal khusus untuk pasukan, kapal untuk kuda, kapal untuk gandum dan beras, bahkan kapal bengkel untuk memperbaiki senjata di tengah laut. Ekspedisi ini adalah keajaiban logistik pada masanya. Sebuah mesin perang raksasa yang siap dilepaskan. Saat armada raksasa ini akhirnya berlayar, langit seolah tertutup oleh layar kapal. Mereka tidak langsung menyerbu kota-kota besar. Strateginya adalah mendarat di beberapa titik pantai yang sudah diidentifikasi oleh para penyamar, memotong jalur komunikasi dan suplai Gyao-Ke dari berbagai arah. Ketika pasukan Ming mendarat, para agen yang sudah berada di dalam langsung beraksi. Mereka menciptakan kekacauan, membakar gudang logistik, dan membuka gerbang kota dari dalam. Pertahanan Gyao-Ke yang tadinya kokoh, tiba-tiba lumpuh. Mereka harus menghadapi musuh dari luar dan pengkhianatan dari dalam secara bersamaan. Perang kota pun tak terhindarkan. Pertempuran sengit terjadi dari gang ke gang, dari rumah ke rumah. Visualisasikan tentara Ming yang bersenjata lengkap, bertarung melawan para pejuang Gyao-Ke yang mempertahankan tanah air mereka dengan gigih di jalanan sempit. Suara denting pedang, teriakan, dan ledakan artileri primitif menggema di seluruh kota. Namun, dengan logistik yang tak terbatas dan koordinasi sempurna antara pasukan darat dan agen rahasia, pasukan Ming perlahan-lahan berhasil menguasai kota satu persatu. Pertahanan Gyao-Kai runtuh, bukan hanya karena kekuatan militer, tapi karena strategi infiltrasi cerdas yang melumpuhkan mereka, bahkan sebelum pertempuran utama dimulai. Invasi Gyao-Ke adalah sebuah masterclass dalam perang psikologis, spionase, dan logistik. Kisah tentang 3.000 penyamar dan 5.700 kapal ini menjadi bukti bahwa dalam perang, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling cerdik. Sejarah ini mengajarkan kita betapa dahsyatnya dampak dari sebuah perencanaan yang matang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode sejarah menakjubkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.